Konferensi sendiri nanti Bapak Ibu isi, kemudian kami akan mengevaluasi jika memang nanti bukan sesuatu hal misalkan kurang percaya ya mungkin barangkali akan diadakan tes pengamatan langsung misalkan seperti itu. Ya, tapi yang jelas eh, form evaluasi diri ini dalam panduan RPL sudah di-download semua? Ya sudah Sudah Ya, di-download semua ya udah, belum evaluasi. direvisi belum. udah dibaca-baca sih. Baik. Gitu Mas Arya. Ya. Nah, nanti dipandu atau gimana teknisnya nanti tetap dipandu. Kalau memang kurang jelas Zoom bisa datang ke Mangga untuk bisa lebih jauh gitu Mas Angga ya. Karena waktunya ngisi kan sampai tanggal 28 Oktober ya. Betul, jadi waktu mengisinya Gimana masih Mas Angga? agak panjang, jadi teman-teman masih bisa mempersiapkan sekitar 2 minggu lagi untuk Ya. bisa menyelesaikan teknis RPL ini. Baik. Demikian saya membuka tentang kegiatan mulai cek evaluasi diri sendiri seperti apa berdasarkan portofolio. Atau kalau Mas Leon saja kan S1 seperti apa mata kuliahnya. Kemudian dievaluasi, confirm yang disediakan. Itu berdasarkan yang direkognisi adalah tidak 100%. Kan. Barangkali garap gitu kan. Karena sudah lupa nih publikasi misalkan tulis ini kan nih gitu kan. Kali penekanan mata kuliah itu nanti akan diberikan pembelajaran mulai aplikasi 5 gitu Mbak Nana. Gitu kira-kira dari saya cukup Angga kok. Saya ke Mas Angga. Baik, Itu sepenuhnya. Silakan baik. yang tenun. J, matur suwun Pak Handrio Topo. Sepertinya koneksi saya agak sulit untuk membuka kamera, jadi saya akan share screen saja supaya jelas nantinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kaprodi S2 Pak Handrio Topo atas pembukaan apa namanya berkaitan dengan teknis pengisian form evaluasi diri. Dikarenakan kami juga baru pertama kali dan kami menghindari hal-hal yang mungkin membingungkan nantinya bagi mahasiswa baru di jalur RPL ini, maka sepertinya perlu untuk melakukan apa namanya pengisian teknis begitu kira-kira. Nah, pada link RPL ini di ppsics.ac.id, RPL strip S2 ini sudah ada update terbaru berkaitan dengan RPL Panduan Prodi. Nah, karena kemarin Bu Herdiana dan Mas Leon eh, meminta atau mengarahkan untuk masuk ke mata kuliah penciptaan, maka FE di mata kuliah penciptaan sudah lengkap, bisa di-download, kemudian nantinya akan apa diisi sesuai dengan masing-masing bukti dari karya seni atau berproses karyanya. Tapi sebelum ke situ, Pak Leon ataupun Bu Herdiana itu bisa melihat dulu petunjuk buku petunjuk prodi untuk pemohon RPL tipe A. Karena di situ sudah ada cara pengisian, kemudian apa saja yang diisi, dan ujung-ujungnya adalah eh, memilih mata kuliah yang akan direkognisi. Saya akan tunjukkan berkaitan dengan form yang harus diisi. Yang pertama adalah berkaitan dengan form pengajuan evaluasi diri, yaitu form yang digunakan untuk menyatakan bahwa calon mahasiswa baru itu akan mendaftar. Jadi,
Bu Herdiana pun Pak Leon itu bisa mengisi dahulu form aplikasi Camaru yang formnya berkode form 2F02. Saya ulangi lagi, formnya berkode form 2F02. Begini bentuknya. Ini merupakan form pertama yang wajib diisi bagi calon mahasiswa baru RPL. Formulir aplikasi tipe RPL tipe A, form 2F02. Gitu. Form ini merupakan form lamaran sifatnya untuk formulir aplikasi calon mahasiswa baru rekognisi pembelajaran lampau. Jadi dalam formulir ini silakan untuk diisi data pribadi, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya, status, kebangsaan, alamat rumah yang bisa dikirimi surat, kemudian telepon email, dan juga data pendidikan. Data pendidikan ini adalah pendidikan yang sudah mendapatkan ijazah, tentu. Oh, Kemudian untuk mata kuliah, karena Pak Leon dan Bu Herdiana terakhir update dengan saya itu akan mengambil mata kuliah penciptaan seni, maka iya. Pak Leon dan Bu Herdiana bisa mencentang untuk pengajuan RPL. Karena pada Iya. RPL itu sifatnya adalah pengajuan, bukan eh, apa namanya pasti mendapatkan. Nah, namanya pengajuan artinya kami akan mengkonfirmasi kembali seperti apa hasil karya seni atau bukti fisik yang ditanamkan atau yang akan diajukan. Nah, ada 14 mata kuliah kecuali yang berbintang 2. Berbintang 2 artinya memilih salah satu, bisa memilih eco art Iya. ataupun memilih seni digital. Jadi seharusnya di poin nomor 6 atau nomor 7 ini salah satu, tidak dua-duanya. Nah, kemudian diberikan tanda tangan. Apabila Bapak Ibu menggunakan pengkajian seni juga sama. Jadi dipilih. Karena saya pikir dari diskusi kita kemarin, Bu Herdiana maupun Pak Leon akan menggunakan penciptaan seni, ada jalur penciptaan seni karena sudah memiliki karya-karya seni yang bisa kami akui untuk masuk sebagai mahasiswa magister seni, prodi seni, program magister. Ini form pertama, saya ulangi lagi, form pertama adalah form F202. Ini adalah tipe form yang digunakan untuk pengajuan utama. Kemudian setelah form 202, maka form berikutnya yang harus diisi adalah form evaluasi diri. Saya ulangi lagi, form yang harus diisi berikutnya adalah form evaluasi diri. Kode formnya adalah kode form F03. Kode formnya adalah kode form F03. Nah, pada kode form F03 ini disesuaikan dengan mata kuliah yang akan diambil. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, pada Google Drive itu sudah ada daftar F03 berbasis pada masing-masing mata kuliah. Itu berbasis pada masing-masing mata kuliah. Nah, pada form ini Bapak Leon dan Bu Herdiana itu bisa melihat setiap mata kuliah itu ada capaian pembelajarannya. Begitu. Ini form 03, tapi mata kuliahnya adalah mata kuliah metode penciptaan seni. Centangan pertama yang tadi. Form evaluasi diri ini juga apa namanya diisi. Kemudian di sini sudah ada keterangan apa-apa saja yang bisa kami apa-apa saja yang bisa kami rekognisi di daftar riwayat pekerjaan, sertifikat kompetensi, sertifikat pengoperasian, lisensi, foto pekerjaan yang pernah dilakukan, deskripsi pekerjaan, buku harian atau logbook, lembar tugas ketika bekerja di perusahaan, dokumen analisis atau perancangan ketika bekerja di perusahaan, atau kalau Bu Herdiana sempat memegang satu event, itu bisa dibuat sebuah dokumen. Kemudian ada catatan pelatihan atau notulensi, keanggotaan asosiasi profesi yang relevan berkaitan dengan penciptaan seni. Kemudian ada surat keterangan atau penghargaan dari industri. Sertifikat-sertifikat berkaitan dengan kegiatan itu bisa bisa kami terima sebagai apa
bentuk dari rekognisi itu. Kemudian ada penilaian kinerja apabila ada dan dokumen lain yang relevan, yang dirasa relevan berkaitan dengan masing-masing penciptaan, masing-masing mata kuliah yang akan direkognisikan. Nah, metode yang kami gunakan adalah VATM. V itu berarti valid, A itu autentik, T itu berarti terkini, dan M memadai atau memenuhi. Pastikan ada hubungan jelas antara syarat bukti dari unit kompetensi dengan mata kuliah yang akan dinilai. Itu menjadi syarat utama. Tetapi tidak perlu sebanyak-banyaknya, tidak. Hanya misalkan memiliki beberapa karya seni, bisa ditampilkan karya seni yang memang misalkan bereputasi internasional atau berlisensi nasional misalkan. Kemudian autentik dapat dibuktikan bahwa karya merupakan karya yang diciptakan oleh calon sendiri, bisa dengan HKI-nya atau bisa berkaitan dengan surat yang keterangan dari eh, mungkin pemerintah daerah dan lain sebagainya. Dan yang baik adalah yang terkini sebenarnya, yaitu bukti menunjukkan pengetahuan kandidat saat ini. Artinya dari dulu sampai sekarang konsistensi dalam pengkaryaan seni itu terus dilakukan. Nah, ini salah satu contohnya, saya memberikan contoh metode metode capaian dari metode penciptaan seni. Mata kuliah dengan kode 242110101101. Nah, yang bisa diisi dalam form ini itu di bagian hijau, yang kotak hijau ini, gitu. Jadi, pada profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini diisi oleh calon gitu. Apakah sangat baik, baik atau tidak pernah. Nah, misalkan itu sangat baik, silakan untuk dicentang. Beri tanda V atau tanda centang. Nah, nomor dokumen ini mohon untuk tertib dalam artian dalam Google Drive yang akan di-linkkan, pastikan Google Drive-nya dapat kami akses gitu. Dan jenis dokumennya ini diberi link begitu. Jadi saya contohkan misalkan kita masuk ke bagian ini misalkan. Nah, katakanlah ini adalah file pendukung. Jadi bisa diberikan kode sesuai dengan kode mata kuliah atau penomoran sesuai dengan penomoran mata kuliah. Jadi dokumennya bisa di 01, 02, 03, 04, 05, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setiap bukti pun itu bisa digunakan pada mata kuliah lain. Saya ulangi lagi, setiap bukti fisik, ini kan namanya bukti fisik, kan gitu. Itu bisa digunakan pada mata kuliah lain. Caranya adalah file tersebut pastikan dia aksesibel atau bisa dibuka tanpa harus login. Saya menyarankan menggunakan Google Drive apabila Bu Herdiana ataupun Pak Leon punya Dropbox atau aplikasi cloud yang lain itu akan dipersilahkan. Begitu. Yang terpenting adalah ketika setting pada bagikan, itu kami bisa mengakses tanpa harus login. Jadi siapa saja yang memiliki link itu bisa jadi lihat saja, jadi tidak perlu editor karena kami hanya ingin melihat bagaimana profisiensi atau ketercapaian dalam em, Bapak dan Ibu dalam membuat karya seni. Kemudian ketika kita sudah selesai, kita salin linknya. Ketika sudah disalin, maka kita akan masuk ke bagian FED tadi. Pada saat ini baru satu mata kuliah ya, itu kemudian kita taruh di sini. Kita beri nama dokumen, jadi diawali dulu dengan nama dokumennya apa, misalkan surat keterangan itu baru diikuti oleh link. Nah, supaya supaya bisa menjadi link, biasanya di akhir kita kasih spasi. Spasi, maka dia akan menjadi biru. Nah, ketika biru seperti ini, artinya kami bisa mengakses. Begitu. Nah, ini cukup diisi yang bagian profisiensi ini cukup salah satu saja. Apabila tidak ada, ya bilang tidak ada, tidak menjadi masalah bagi kami. Nah, berkaitan dengan seminar dan lain sebagainya, bukti fisiknya bisa disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Begitu kira-kira untuk satu pengisian mata kuliah. Jadi ini diisi berbeda pastinya
Misalkan mau menjelaskan atau memilih pengaplikasian evaluasi objek material dalam penciptaan seni, mungkin bisa diisi ketika foto-foto berkaitan dengan pemilihan materialnya, pemilihan idenya, nah itu masih bisa digunakan, atau ketika diskusi, misalkan. Nah, bukti fiksi ini silakan untuk direlevansikan saja. Jadi tidak ada format saklek atau baku berkaitan dengan yang mana sih yang sesuai begitu. Karena nanti kami Iya. akan mengkonfirmasi kira-kira begitu. Hmm. Nah, ini satu mata kuliah ketika sudah selesai silakan tanda tangan digital untuk masuk di sini, kemudian di save pada satu file, kan begitu. Ketika semua sudah selesai untuk diaplikasikan, maka Bapak dan Ibu bisa membuat satu folder yang berisi atau file yang berisi formulir evaluasi diri setiap mata kuliah dan formulir 02 ini. Gitu. Satu folder berisi formulir aplikasi Camaru ini dan juga folder yang berkaitan dengan formulir evaluasi diri. Untuk formulir secara teknis itu sudah sesuai dengan petunjuk itu ada dua formulir. Yang pertama adalah formulir berkaitan dengan evaluasi diri dan yang kedua adalah formulir Camaru. Nah, berikutnya ada formulir yang terakhir, yaitu formulir 06. Formulir 06 merupakan formulir kurikulum vitae. Saya ulangi lagi, formulir 06 adalah formulir kurikulum vitae. Formulir ini bisa tersedia atau ada pada drive yang ada di sini, itu yang ada di link tersebut, yaitu formulir 06. Bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Formulir daftar riwayat hidup berkaitan dengan nama, tempat tinggal, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain sebagainya. Ada riwayat pendidikan, kemudian pelatihan profesional, kemudian konferensi, seminar, piagam-piagam, penghargaan, organisasi, profesi atau ilmiah, dan pengalaman kerja. Gitu. Pada bagian ini diisi pengalaman kerja yang Bapak dan Ibu miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, di sini ada untuk calon yang melamar, apabila Bapak dan Ibu bekerja pada satu perusahaan, maka kami membutuhkan mengetahui atasan langsung. Tapi apabila tidak, bisa dihapus. Saya ulangi lagi, apabila tidak bekerja pada orang lain, ini bisa dihapus. Seperti ini. Begitu kira-kira. Jadi sekurang-kurangnya akan ada tiga formulir yang Bapak dan Ibu itu butuhkan dalam mendaftar RPL ini. Ada sekurang-kurangnya ada tiga formulir yang Bapak Ibu harus isi pada proses RPL ini. Nah, begitu kira-kira untuk yang berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan pengisian dan di link itu sudah kami persiapkan berkaitan dengan mata kuliah yang bisa direkognisi pada penciptaan seni karena ini berfokus pada penciptaan seni pada semester ini. Kebetulan dua-duanya juga masuk ke penciptaan seni. Untuk teknik pengisian seperti itu, untuk nanti pengumpulan, saya akan memberikan menjelang deadline di tanggal, mungkin di minggu-minggu tanggal 23 sampai tanggal 27 untuk bukti pengumpulannya. Jadi silakan saja dipersiapkan link. Bukti fisik yang kami maksud adalah link-link yang nantinya akan berkaitan dengan hal RPL ini. Nah, pada proses penilaian, saya ingatkan lagi, Bapak dan Ibu memiliki hak untuk bisa menyanggah. Jadi, awalnya akan kami nilai, apabila oke, Bapak dan Ibu akan mendapatkan SK dari rektor untuk pengakuan terhadap mata kuliah yang direkognisi. Apabila oke dengan hal tersebut, maka SK akan keluar dan nilai akan langsung masuk ke Siakat. Dan apabila Bapak dan Ibu itu registrasi di di genap pada perkuliahan RPL ini, itu akan bersamaan dengan reguler yang genap.
itu apabila sudah registrasi, maka mata kuliah tersebut akan langsung masuk ke KRS Bapak Ibu, gitu. Jadi tinggal nanti mata kuliah yang tidak bisa direkognisi. Seperti yang Pak Hans tadi bilang bahwa hanya 70% dari total mata kuliah S2 ini yang akan direkognisi gitu. Sih. Dan daftar mata kuliahnya sudah saya berikan pada form 02. Begitu kira-kira untuk teknisnya. Jadi akan ada pengumuman lebih lanjut karena ini hanya berkaitan dengan pengisian teknis dan mencontohkan apa saja yang dimasukkan dan bagaimana cara mengisinya. Jadi Pak Leon dan Bu Herdiana punya punya apa namanya sangu lah bahasanya kan begitu, punya arahan. Saya harus mengisi ini dan lain sebagainya untuk dipersiapkan dalam pengumpulan menjelang tanggal 27. Begitu. Dari Bu Herdiana dan Pak Leon ada yang mau ditanyakan dahulu? Silahkan. Siapa dulu? Eh, Terima kasih Mas Angga. Ini saya mau bertanya. Oke. Ini berarti kemarin kan saya sudah mengisi ya untuk aplikasi Camaru ya. Ini saya ulang lagi atau bagaimana ya? Untuk yang aplikasi ketika bayar itu ya Bu, berarti yang dimaksudkan. Iya, Nah, iya. yang ketika bayar itu bisa diulang lagi untuk enggak, itu tidak perlu lagi. Artinya kalau sudah membayar, artinya sudah ikut dalam seleksi RPL. Nah, ini kita Ya. masuk ke seleksi yang untuk mendapatkan rekognisinya. Jadi yang itu sudah artinya Bu Herdiana sudah masuk apa namanya pendaftaran eh, mahasiswa baru, Gitu. tapi jalurnya lah RPL. Nah, kali ini kita akan setelah itu selesai, silakan untuk Bu Herdiana melengkapi semuanya. Yang kemarin bisa diulang lagi, karena kan kemarin ada perubahan kalau tidak salah ya Bu ya. Ada perubahan, iya, ada perubahan, Betul, betul. ada perubahan, jadi silakan untuk dirubah sekalian. Ada Jadi yang benar sekalian itu ke saya. kesalahan pengisian juga. Iya, Iya. nggak apa-apa. Kalau kemarin kan Jadi nanti, untuk yang institusi formalitas untuk pendaftaran bahwa sudah mendaftar, udah ikut. oh, JNJ. Berarti ini yang 2F02 ya. Betul, yang Ini saya F02. saya saya evaluasi lagi, saya perbaiki lagi. Betul. Iya. Kemudian saya setelah itu kan nanti muncul saya mendapatkan form evaluasi diri itu ya. Yang Tinggal nunggu itu kan. evaluasi diri yang form yang tadi saya ceritakan F02, F03 dan F06 itu sudah ada pada link di website Bu. Oh, sudah ada link. Betul, Oh ya, sudah nanti sudah saya kami cek lagi. update begitu karena Oh dari ya. kemarin kan masih melengkapi dan juga masih proses juga. Nah, Oh ya. untuk Pak Leon bisa mengikuti seperti Bu Herdiana gitu untuk bisa meregistrasi dulu pada aplikasi kami diisi supaya nanti dalam prosesnya menuju tanggal 27 tidak ada kendala. Kalau tidak salah kemarin Pak Leon ada kendala berkaitan dengan pembutuhan LOA. Apabila memang Pak Leon membutuhkan untuk lebih cepat mengeluarkan LOA itu, maka kami membutuhkan proses penilaian yang lebih dahulu. Begitu. Artinya Pak Leon Oh harus iya, melengkapi, betul. segera melengkapi Iya, berkaitan dengan administrasi dan juga berkaitan dengan dokumen RPL ini. betul. Ya, saya itu yang sekarang juga saya berkendala karena yang masih status mahasiswa di lembaga sebelumnya malah masih dalam proses gitu. Ya, betul karena Itu kami juga. kami pun juga ketika mendaftar itu pun masih juga belum akan masuk ke sistem mahasiswa aktif kecuali nanti Ya. di bulan Januari kalau bagi sistem nggak didikti gitu. Makanya Hmm. kalau Pak Leon memang sudah menetapkan untuk berpindah dari Jogja ke ISI, proses ini Mm-mm. mohon untuk segera diselesaikan. Ya, ya betul. Ini masih masih dalam proses. Baik, nggak apa-apa Pak Leon. Bu Herdiana ada pertanyaan lagi mungkin yang Ya masih belum ini terselesaikan? saya sekedar ini saya moga-moga ini saya bisa memahami ya untuk formula evaluasi dirinya. Ini kan banyak sekali poin-poinnya di sini capaiannya ya. Jadi ya mungkin semoga bisa relevan yang saya isi. Boleh. Jadi Iya, apabila nanti bisa dikonsul ya Mas Angga. betul Bu Herdiana atau Pak Leon memiliki kendala berkaitan dengan pengisian, misalkan Pak ini kira-kira sesuai tidak atau ini bagaimana ya kira-kira ya apakah Iya, masuk atau tidak boleh boleh sekali untuk menghubungi saya sebagai pelaksana RPL di Prodi Pascasarjana ini. Mas awam istilah-istilah juga ini Iya, bagusnya dimasukkan kemana-mana gitu. Mohon betul. maaf aja. Iya.
Sudah Mungkin lama nggak Bu kuliah soalnya. Herdiana bisa memasukkan dulu yang mungkin Ibu ketahui Iya. dahulu kan gitu. Itu akan Oh mempermudah iya. kami untuk mengelompokkan lagi nanti pada setiap Iya. mata kuliahnya. Sebelum nanti Iya. diajukan ke asesor. Dan sebagai informasi, salah satu asesornya adalah Pak Hans juga, tapi koordinator asesornya adalah Bu Direktur atau Bu Prof Sunarmi. Oh, Prof. Punarmi. Oh iya. Betul, koordinatornya. Artinya kita tidak tahu nanti apakah Bu Herdiana akan diasesori oleh mungkin Pak Dr. Aan ataupun Pak Leon akan diasesori oleh Pak Zulkarnain Milsortoifi sesuai dengan bidang keahliannya. Itu akan sangat bergantung pada proses kami nanti di dalam. Tetapi secara garis besar apabila memang sudah lengkap kemudian juga sudah apa namanya bahasanya itu sudah siap untuk dinilai, maka kami akan memberikan asesmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada RPL ini. Semoga Begitu? bisa sesuai dengan yang kenapa Pak. Ya, insya Allah bisa. Jadi Kalau Bu kebetulan Herdiana Mas banyak. Leon itu saya kenal di medsos juga, teman medsos juga. Halo Mas Iya, Leon. sama kita. Ya, Kita, salam. kita sering sering Iya, interaksi juga. betul. Ini teman lama. Eh, Ya. begitu, Bu Iya, Herdiana dan Pak Leon berkaitan dengan teknis iya. pengisian FED ada yang mau ditanyakan kah? Kalau saya Eh, cukup, Baik, Pak silakan. Leon cukup, Bu Herdiana. ya sementara ini dulu saya pelajari dulu. Ya, Ya hanya tadi saya memang agak yang form evaluasi diri kan saya semoga bisa mengisinya. Kan masih ya menerjemahkan istilah-istilah kan ya masih yang betul, relevan dengan itu masih betul. semoga bisa gitu loh. Baik, waktu kami masih panjang, Bu. Masih ada sekitar dua Iya, minggu. Artinya masih ada untuk ruang diskusi untuk kami. Apabila nanti memang dibutuhkan Zoom iya, lagi, maka kami akan menyediakan untuk hal-hal seperti ini, saya pikir. iya, Begitu, Pak Leon dan Bu Herdiana. iya. Terima kasih Pak Handrio Topo atas waktunya. Terima kasih. Dan terima kasih juga Bu Herdiana dan Pak Leon. Semoga memang berjodoh ya nanti ya masuk ke Pasca Sarjana ISI Iya, Surakarta. Bisa langsung semoga untuk bisa. apa namanya berkuliah dengan capaian-capaian yang sudah pengalaman-pengalaman dari Pak Leon dan Bu Herdiana yang sangat banyak ini begitu kira-kira. Terima Masih kasih banyak banyak, atas Pak Masih Handrio. belajar. kehadirannya dan kita ketemu Iya, lagi di lain kesempatan. Silahkan untuk menghubungi saya, jangan ragu-ragu apabila ada pertanyaan. Kita ketemu iya. di Siap Mas lain Angga. tempat. Terima kasih dan selamat Iya. siang. Terima kasih Pak Selamat Andrio Topo. siang, sampai ketemu lain waktu ya. Semangat. Ya, Terima kasih. terima kasih.